Ya, pemirsa terima kasih masih bersama Lunchtalk dan pemirsa kita membuka segmen interaktif saat ini dan kita akan menyapa dulu ada Ibu Titi di Depok. Selamat siang Ibu Titi. Ya, selamat siang. Ya, Ibu Titi silakan sampaikan tanggapan Anda. Iya, saya mau menanggapi aja. Jadi intinya memang alhamdulillah ya dengan kasus ini pemerintah dengan campur pemerintah, kemudian kepolisian juga, KPAI, mudah-mudahan kasus ini segera berakhir. Kemudian yang saya ingin sharing adalah memang sebagai orang tua tidak mudah, tapi dengan kasus ini mudah-mudahan semakin membuka mata bagi kita orang tua supaya lebih baik dalam mengasuh, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Titi atas tanggapan Anda. Nah, itu pesan bagus tuh. Pesan bagus cukup mengambil sikap yang simpatis ya, karena memang tidak mudah untuk mendidik anak seperti itu. Nggak mudah jadi orang tua. Makanya, tapi kalau kita cermati sekarang, bagaimana kemudian kita bisa membuat orang merasa efek jera begitu. Kalau misalnya memang tujuan kita dari awal tidak ingin memisahkan anak-anak yang mengalami traumatis itu, seperti yang disampaikan Ibu Erlinda, bahkan disebutkan namanya saja sudah trauma begitu ya. Bagaimana kita bisa kemudian memberikan cara yang paling tepat supaya orang tua ini jera tanpa pidana? Nah, itu bagaimana? Kan bisa saja begini ya, jangan-jangan dipisahkan 2 bulan, 3 bulan, orang tua rindu sama anaknya. Itu kan berarti kita sudah bisa lihat bahwa ini orang sebetulnya punya kesadaran kok. Dia kangen sama anaknya, dia sayang. Ya, walaupun fakta sementara ini kok menunjukkan lain ya. Gitu ya. Jadi itu harus dicoba, misalnya, dipisahkan. Jangan buru-buru cabut juga hak asuhnya. Pisahkan dulu, gitu ya. Dipisahkan, lalu dikasih kesempatan untuk ketemu lagi, untuk kembali. Pak Ganjar, sejauh mana negara bisa mengawasi ketika dipertemukan kembali, kemudian orang tuanya ini mengalami perbaikan dalam cara mendidik anaknya? Atau at least sudah menunjukkan penyesalan dan tidak melakukan kekerasan yang sama? Iya, dalam hal ini begini ya, undang-undang memungkinkan kok itu. Bahkan KPAI juga punya kewenangan untuk untuk ikut campur gitu ya, mengawasi keluarga yang bermasalah yang sudah dilaporkan, diproses gitu ya. Jadi memang begini, itu sebabnya kenapa di awal saya apresiasi kepada tetangga. Memang kalau bisa urusan-urusan begini ini jangan buru-buru jadi urusan polisi. Tetangga ingetin, buat apa hubungan bertetangga dengan baik. Nah, salah satu lagi yang menarik gini ya, terus terang saja, saya prihatin ketika faktanya keluarga besarnya sudah lama terputus hubungan. Ini kok terputus hubungan diam saja ya? Kenapa nggak coba cari tahu? Kenapa nggak kejar? Itu ya, kakak nih, katakanlah si orang tua ini punya kakak. Kakaknya kan kalau saya jadi kakak punya adik putus hubungan sekian lama, saya cari ada masalah apa Anda ini? Tahu muncul begitu ya sekarang. Iya, bukan tiba-tiba jadi seperti ini. Maka tadi dibilang Bu Erlinda gunung es. Loh iya, terang aja gunung es ini jangan-jangan ada masalah juga dengan keluarga besar, gitu ya. Gitu. Baik, saya kembali kepada Ibu Erlinda. Bu Erlinda, kalau kita mencermati sekarang ada berapa banyak kasus serupa yang mungkin diterima laporannya dari KPAI sendiri, Bu? Ya, dari data dari KPAI cukup banyak, hampir menembus 1000 kasus yang semacam ini. Namun memang rata-rata karena faktor ekonomi dan karena akibat dari perceraian. Nah, oleh karena itu hal yang semacam ini cukup bikin kita sangat terkuras ya, pikiran dan emosional. Kenapa? Karena ini adalah 2 orang tua yang utuh. Yang tidak ada perceraian dan sebagainya. Nah, tadi saya merespon atas yang dikatakan Pak Ganjar. Saya menginformasikan bahwa memang kedua orang tua ini, pasangan suami istri ini, itu terlihat bahwa adanya disfungsi. Karena mengingat tadi galian informasi-informasi yang digali oleh pihak kita semua di sini, itu ternyata sudah cukup lama komunikasi tidak terbangun. Dan mereka keluarga sudah berusaha untuk membangun, tapi terjadi pertentangan sehingga terjadi konflik. Nah, sempat juga kelima Ananda ini dan 3 di antara kelima Ananda ini itu pernah diasuh oleh neneknya untuk diberikan pendidikan yang baik. Dan ketiga anak ini ternyata setelah kita gali juga mereka nyaman, terbukti dengan tadi pertemuan yang sangat haru biru ya antara ada nenek dan cucunya, ini luar biasa gitu kan. Nah ini juga kami juga berhati-hati, kami mencari satu solusi yang terbaik nanti seperti apa, karena melihat fakta-faktanya yang ada di luar fakta yang kita pikirkan, dalam arti kata seperti itu. Yang contoh yang tadi yang beberapa saya sebutkan, nah, apalagi kami lihat bahwa orang tuanya ini pun juga membenci orang tua kandung dari sang ayah gitu. Nah, ini kan situasi yang sangat kompleks, situasi yang sangat sensitif, situasi yang tidak mudah untuk kita satu persatu kita uraikan.
Bu Erlinda, dari pengakuan dari orang tua, apa yang mereka sampaikan? Mungkin KPU punya datanya, kemudian apa yang mereka, apakah ada rasa penyesalan, apakah ada pengakuan, sebetulnya apa yang kemudian alasannya? Ini juga yang mengagetkan kita, bahwa sampai sejauh ini orang tua kandung ini mengatakan bahwa saya tidak melakukan satu tindakan kesalahan, ini adalah cara model saya memberikan pola asuh, dan siapapun tidak bisa mengintervensi. Itu. Tapi fakta selanjutnya, sang nenek atau orang tua kandung dari orang tua ini yang mengatakan belum pelaku ya, tapi terlapor baru ya, atau ya anggap aja pelaku, ini dikatakan bahwa ya mereka tidak setuju dengan pola asuh yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini, oleh kedua orang tua dari DA ini gitu kan, adik ini gitu. Sehingga ini yang menjadi satu kita wajib melibatkan banyak elemen dalam arti kata untuk kita sama-sama berpikir, karena kami khawatir kalau ini dibiarkan ini akan menjadi suatu masalah yang baru nantinya yang ada di masyarakat kita. Iya. Ini juga sudah ditekankan tadi berkali-kali oleh Pak Ganjar ya, bahwa harus sangat berhati-hati karena ini melibatkan banyak pihak dan jangan sampai jadi dari penjelasan Bu Erlinda ini kan kita dapat informasi lebih banyak lagi ya, bahwa cukup kompleks. Pernah dididik sama neneknya, jadi ternyata anak-anak dikumpulkan lagi informasi ini kepada kepolisian nanti disampaikan. Misalnya gini, orang tuanya ternyata dua orang tua ini ternyata belum merasa menyesal, nggak merasa bersalah. Terus dicek apa ada kaitan dengan narkotika, apa sekedar itu barang ada di rumahnya. Lalu sejauh mana trauma anak, itu kan semua harus dikumpulkan dulu, lalu diolah untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang begini, demi kepentingan si anak, supaya jangan sampai salah gitu ya. Saya tidak mau buru-buru menggunakan sarana hukum pidana, kecuali memang kita lihat sudah dipisahkan, dia masih coba deketin anaknya juga, melakukan kekerasan, mengancam, cabut hak asuhnya sekian lama, terus kita coba pertemukan, masih juga dia coba ngancam, dia coba cari-cari nyolong-nyolong tempat gitu misalnya ya. Kalau udah itu kayak baru gitu, pantas dipidanakan. Pantas Pak Ganjar, yang mau saya tanyakan, ini kan sambil semua proses ini berlanjut ya, seperti dikatakan tadi banyak kehati-hatian data yang harus dikumpulkan, karena akan memakan waktu. Selama proses ini berjalan, anak-anak ini sesuai hukum, prosedurnya harusnya berada di bawah custody siapa dan apa yang menjadi hak-hak mereka, karena kan kita jangan lupakan bahwa ini ada pendidikan yang terus tidak jadi mereka bisa akses dan sebagainya. Saya pikir sih begini sebetulnya ya, kita punya KPAI ya, walaupun di sisi lain bisa begini, ya kita titipkan pada keluarga lain yang bisa merawatnya karena ada kakek neneknya misalnya gitu ya. Jadi saya setuju nih langkah-langkah sejauh ini yang sudah diambil yang non hukumnya, saya setuju. Yang harus hati-hati adalah bagaimana nanti menentukan tindakan hukum yang selanjutnya. Maka saya tadi kumpulin dulu semua informasinya, tumpahin tuh semua ke polisi ya, biar polisi lalu mempelajari apa tindakan yang tepat. Apakah misalnya menjadikan tersangka lalu nanti dituntut di pengadilan itu jawaban paling tepat atau tidak? Itu saya pikir saya serahkan polisi. Hanya saya mengingatkan nih, jangan buru-buru karena ujungnya ngirim orang ke penjara. Jadi putus bener nih orang tua dengan anaknya. Dan nanti bisa berakibat fatal di kemudian hari. Bu Erlinda, silakan bila Anda ingin menanggapi. Iya, Pak Ganjar. Jadi begini, merespon apa yang dikatakan Bapak. Memang kita lagi mencari satu formula yang seminim mungkin ini tidak berdampak dengan jangka panjang nantinya. Kita mencari cara untuk keterlibatan keluarga kandung, dalam arti kata orang tua kandungnya ini seperti ini. Namun sekali lagi, kemarin saja sang ayah berkomentar di salah satu media yang mengatakan bahwa anak saya ini kurang ajar, adik D ini gitu kan. Dan nanti kalau saya keluar, saya akan dor dia gitu. Ini terus terang saya pribadi, saya sangat marah kepada bapak ini gitu loh. Kenapa harus berkata demikian? Dan di depan saya kemarin pun juga mengatakan bahwa anak ini ya harus dibina lebih dengan kekerasan gitu kan. Nah ini hal-hal semacam ini juga saya berpikir bahwa orang tua ini ya tadi harus dicari apa penyebabnya dan bagaimana. Dan kami terus terang untuk sementara karena di sini kami di tempat yang saat ini dititipkan di sini adalah ada 15 rumah yang seperti tempatnya villa-villa ya. Di situ ada lapangan olahraga, di situ tuh ada tempat untuk penyaluran minat dan bakat. Dan anak ini sudah masuk ke dalam wilayah sosial anak-anak juga. Jadi ada ratusan anak yang di sini yang dibina oleh tempat ini, dan anak ini
luar biasa. Pada saat mereka berkumpul dengan teman-teman seusianya dan dilibatkan dengan aktivitas, anak ini sudah seperti anak normal lainnya. Tapi pada saat dia sendiri di kamar baru terlihat bahwa dia depresi dan sebagainya. Nah, ini kalau menurut saya sementara kami merasa tidak hanya KPAI ya, tapi karena di sini juga ada pemantauan juga dari yang lain, termasuk Kemsos dan sebagainya. Anak ini cukup sangat nyaman, malah kalau saya boleh katakan, mengapa nyamannya? Dia merasa ada keluarga baru dan kami juga tidak menutup akses dengan keluarga dia, keluarga anak-anak ini, yaitu kakek. Baik, Bu Erlinda. Tantenya, ya. Ya, Bu Erlinda, kalau kita cermati mengikuti proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian juga mengarah pada diuji coba atau dites kejiwaan. Karena Anda juga tadi menyampaikan ada beberapa keanehan begitu ya yang disampaikan oleh orang tua dari pelaku. Nah, ini sudah sampai sejauh mana, Bu? Dan apakah kemudian dari KPI sendiri juga menduga bahwa ini memang perlu begitu dilakukan pada orang tua, Bu Erlinda? Iya, memang kita juga patut apresiasi juga apa yang dilakukan oleh banyak hal, termasuk Polda juga. Dan kami juga mengingatkan kepada kolega kita, mitra polisi ini untuk jangan terburu-buru tadi. Nah, dalam hal penyidikan, memang orang tua sudah dilakukan tes kejiwaan, namun memang hasilnya belum keluar, dan dilakukan tes-tes yang lainnya juga karena ada indikasi adanya tindakan pidana baru yang seperti yang dirilis oleh Pak Heru seperti itu kan. Namun sekali lagi kami katakan harus dipisahkan antara delik aduan yang lain dengan yang saat ini tentang kasus tentang masalah anak seperti itu. Dan kami berharap mohon juga melihat perspektif anaknya. Biarkan wilayah hukum bagian dari kepolisian. Walaupun saya juga setuju dengan Pak Ganjar bahwa itu alternatif terakhir lah untuk pidana ya. Namun kita akan tanyakan ke Pak Ganjar kemudian seperti apa skema-skema skenario-nya kalau nanti memang terbukti apa yang menjadi hasil dari tes kejiwaan ini. Karena tentunya kalau sudah kejiwaan kan itu bisa mengubah ya secara keseluruhan. Apakah kita bisa mempercayakan kembali custody anak-anak ini kepada orang tuanya? Nah, ini juga hal yang kita harus hati-hati ya. Saya juga termasuk yang geram dengan perilaku si orang tua ini ya. Lalu dilakukan tes kejiwaan. Lalu seandainya kemudian si orang tua, dinyatakan berdasarkan tesnya sakit jiwa, kan tidak bisa dipidana. Padahal publik di luar yang geram, jangan-jangan maunya nih orang dipenjara. Nah, kalau berdasarkan tes kejiwaan ternyata sakit jiwa, malah tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana orang yang sakit jiwa. Kalau sudah seperti itu bagaimana Pak? Kemudian yang menjadi hak dia sebagai kalau orang dia tua dinyatakan sakit jiwa, tentu ya kita nggak bisa melepaskan anak dirawat oleh orang tua yang sakit jiwa. Harus dipisahkan demi hukum, gitu ya. Bisa lewat proses pengadilan nanti ya untuk dicabut gitu. Nah, tapi seandainya dia tidak sakit jiwa atau katakanlah misalnya gangguan jiwa yang tidak sampai pada taraf tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana, ya tentu proses hukum bisa berjalan. Ya, kalau memang dirasa perlu proses hukum. Jadi kalau kita lihat begini, ini kan sudah dipisahkan, ya, dipisahkan. Apa perlu dipisahkan permanen? Ya, kita timbang-timbang dulu. Kalau dipisah permanen, artinya kan dicabut hak asuhnya. Lagi pula gini, dicabut hak asuh itu nggak berarti itu orang tua nggak boleh nemuin anak. Atau anak nggak boleh nemuin orang tua. Ya siapa tahu nih yang namanya anak atau orang tua ya pengen ketemu, pengen lihat aja nih bapak saya kayak apa, ini ibu saya kayak apa. Kalau dinyatakan sakit jiwa begitu atau Dinyatakan sakit jiwa juga tetap masih bisa ketemu si anak mau lihat orang tuanya. Karena gini, kita harus membayangkan 10-20 tahun ke depan si anak sudah dewasa, ya, artinya normal, cerdas. Kemudian dia tahu bahwa 10-20 tahun lalu pernah ada kasus ini, lalu saya dipisahkan dari orang tua saya, dan mohon maaf misalnya orang tua dinyatakan sakit jiwa, ini kan juga beban buat dia. Gitu ya. Jadi apapun prosesnya kita harus berupaya membuat supaya anak merasa ini semua berjalan apa adanya dan dia siap menghadapi, gitu ya. Termasuk kalau saat besar nanti dia lihat orang tuanya masuk penjara gara-gara menelantarkan dia, gitu ya, atau masuk rumah sakit jiwa gara-gara menelantarkan dia atau apapun lah gitu. Dan di konteks ini saya pikir ya KPAI punya kompetensi lah untuk itu. Pak Ganjar, kita masih akan membahas kemudian bagaimana nasib anak selanjutnya ini karena yang paling penting nih ya, bagaimana 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan seperti apa. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.